Nama saya Rumakso Wibowo, akrab dipanggil Rudi. Gua pensiunan dari perusahaan komponen otomotif, kemudian supermarket, dan juga alat-alat kesehatan. Mengisi waktu luang saya sekarang saya ngoprek-ngoprek barang-barang tua yang sudah dimiliki, yang sudah tidak berfungsi lagi, tapi bisa jalan kembali, kayak mobil, ada motor tua, sepeda tua, apapun yang ada di rumah yang tadi tidak berfungsi hanya karena kerusakan-kerusakan kecil, saya perbaiki. Senang juga punya kegiatannya mengoprek-oprek barang-barang yang tua yang memberi kita semangat untuk menjadi lebih hidup dan semuanya menjadi lebih segar kembali. Sama seperti kita, untuk badan kita, bagaimana kita bisa lebih sehat. Itu luar biasa. Mobil ini sudah dimiliki orang tua saya sejak saya lahir. Jadi sejarahnya dipakai begitu saya lahir sampai saya SMA. Kemudian dari kecil, kami kecil, ini dari TK, SD, SMP, ini dipakai ibu saya untuk antar jemput kami. Kemudian dipakai juga ibu untuk bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. Kelas 5 SD udah bisa nyetir mobil karena mobil ini. Gue belajar nyetir pakai mobil ini nih. Terus mobil ini juga yang menginspirasi gue seneng otomotif. Mobil ini kalau ke bengkel gue ikut. Jadi gue lihat mobil ini ke bengkel, di servis, di apa, belajar tentang ke bengkel, sampai gue kuliah tentang otomotif, kerja juga di bidang otomotif. Mobil ini yang memberi inspirasi. Jadi mobil ini yang memberi kesan paling mendalam buat kehidupan gue. Mobil ini dulunya pick up awalnya, kemudian dimodifikasi oleh orang tua saya menjadi station wagon. Itu kemungkinan karena hadirnya kakak saya, jadi perlu kendaraan yang muat orang banyak. Jadi dirubah dari pick up menjadi station wagon. Tadinya kepotong, menukuk. Sekarang dirubah jadi ini. Dan zaman dulu itu tidak kenal dengan yang namanya metal, sehingga kombinasi dengan kayu. Ini kayu, real kayu. Keren pokoknya ini. Jati khusus yang istimewa. Keren pokoknya mobilnya. Nah, restorasi yang pernah kita lakukan dulu adalah ini dulu tadinya 2 pintu. Seperti ini, 2 kayu. Awalnya ada handle di sini untuk membuka ini ke atas bagian ini. Nah, bagian ini ke bawah. Nah, untuk merestorasi mobil ini kira-kira waktu itu saya udah mengeluarkan dana kira-kira hampir 40 jutaan kira-kira. Nah, untuk perbaikan bodi sendiri itu cukup mahal ya, relatif ya mahal, 25 jutaan lah kira-kira. Nah, yang mahal bukan pada pengecatan atau apa, tapi justru pada memperbaiki bidang kayunya. Jadi kayu itu memberi nilainya lebih sulit untuk diperbaiki, tidak seperti biasanya. Dan waktu restore, saya tidak di Jakarta. Saya lakukan itu di bengkel di Yogyakarta karena ada tenaga kerja ahli untuk memperbaiki kayunya. Bukan untuk badannya yang besi dari logam, tapi untuk kayunya. Nah, jadi totalnya kira-kira 40 jutaan dan ada beberapa part import yang dari Inggris sendiri yang cukup mahal. Tadi water pump saya mesti import, booster rem saya mesti dari Australia, ada beberapa komponen yang dari import. Itu saja. Selebihnya kita rawat ya dengan baik, akan murah. Mobil ini pernah jalannya sangat jauh. Pernah dari ujung kulon sampai Banyuwangi, kemudian ke Jawa Tengah beberapa kali, ke Jogja. Jadi dari Jogja ke Jakarta bolak-balik sering kali. Nah, ini juga saya suka tiduran di mobil ini. Kita bisa selonjor seperti ini, santai dengan mobil ini. Jadi mobil ini sejarahnya sudah perjalanannya sangat panjang. Jadi dari ujung kulon, Banyuwangi, Jawa Tengah berkali-kali. Kalau dibilang kilometernya mungkin tidak kehitung kali. Panjang banget ya mobil ini sejarahnya. Nah, mobil ini perjalanan yang paling jauh terakhir adalah membawa dari Yogyakarta ke Jakarta. Jadi sejak dipakai kakak saya kuliah, kemudian dia mau mengembalikan lagi ke Jakarta, kita pakai dari Jogja menuju Jakarta. Di tengah perjalanan di Purwokerto, mobil ini patah asnya, pernya, sehingga perlu diperbaiki. Nah, diperbaiki di kota kecil di Purwokerto susah. Jadi kita bermalam di Purwokerto, tadinya hanya 1 malam untuk memperbaiki pernya, tapi ternyata spare partsnya tidak ada, mesti didatangkan dari Cirebon. Nah, sehingga bermalam lagi. Jadi kita bermalam 2 hari di Purwokerto hanya untuk perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta.
Akhirnya kita bawa selesai di Purwokerto, diperbaiki, kita jalan menuju Jawa Barat. Di Jawa Barat, di Cianjur, ada pilihan mau lewat Sukabumi atau lewat Puncak. Kita pilih lewat Puncak. Begitu di tikungan tapal kuda Cianjur, mobil ini tidak kuat nanjak. Rupanya membrannya tidak kuat untuk memompa di saat tanjakan. Terpaksa kembali lagi kita ke Cianjur untuk lewat Sukabumi. Perjalanan paling panjang karena dari Jogja menuju Jakarta 4 hari 3 malam dengan mobil ini. Itu kesan luar biasa. Mobil ini istimewanya adalah karburatornya sederhana, belum dengan injection. Kemudian pengapiannya masih sederhana, masih dengan platina, tidak dengan CDI atau apapun. Kelebihannya karena kesederhanaan ini mudah sekali perawatan, sangat sederhana. Radiatornya juga masih dengan teknologi lama. Kelebihan lagi adalah suspensi. Terlihat sebenarnya di sini suspensinya ini adalah tidak dengan McPherson, jelas sekarang adalah McPherson strut, tapi ini adalah double wishbone dengan torsion bar. Tidak terlihat memang di sini. Kemudian istimewa lagi adalah mobil ini sudah dilengkapi rem booster pada tahun 60. Tadinya tidak ada. Istimewa mobil ini adalah teknologi ini double wishbone dengan torsion bar itu dipakai F1 yang sekarang. Jadi teknologi tahun 60-an saja sudah dipakai untuk teknologi F1 sekarang. Kelemahannya satu, mobil ini sistem remnya masih pakai sistem drum, tidak ada cakram. Jadi sangat sulit untuk menyetelnya. Untuk kerataan daya cengkramnya agak berbeda, sulit. Jadi perlu feeling banyak, penuh perasaan. Mobil ini kelemahannya adalah engine-nya baik, tapi sistem pengeremannya kurang begitu baik. Jadi mengendarinya juga harus punya keahlian tersendiri, kelihayan tersendiri. Karena setirnya juga sensitif, dia masih pakai namanya recirculating bar, jadi masih mode kuno, tapi sederhana, jadi merawatnya gampang sekali. Mobil ini kehandalannya luar biasa. Banyak sekali dari komponen mobil ini yang walaupun saya sudah refurbish, sudah perbaiki, mobil ini masih banyak menggunakan part original. Contoh, wiper ini dari tahun 60 sampai sekarang motor wiper tidak pernah diganti. Kemudian ini yang namanya coil mobil ini tidak pernah diganti dari mobil ini baru hingga sekarang. Water pump hanya diganti sekali pada saat refurbish dari umur tahun 60 sampai 2020 baru diganti hanya kemarin saja. Itu pun dipesan khusus. Jadi mobil ini handal luar biasa, sederhana tapi handal. Mobil ini perawatannya sederhana, hanya ganti oli sama servis biasa, ganti busi yang rutin, tidak mahal dan hanya beberapa komponennya pun sederhana, bisa dibikin secara kalau misalnya pun tidak ada kita bisa minta ke tukang bubut atau apa, tidak mahal. Tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk mobil tua, punya mobil tua harus punya kemampuan diri untuk memperbaikinya sendiri. Karena saya sendiri atau gua lebih senang untuk ganti oli atau ganti servis, mau perbaiki yang kecil-kecil dilakukan sendiri. Karena makin lama kita kenal mobil itu, sebenarnya mobil itu seperti punya ikatan sehingga kita tahu kira-kira apa yang rusak dan kita perbaiki sendiri. Itu lebih mudah. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk memperbaiki, saya sarankan sih jangan main mobil terlampau mobil tua. Harus menyukai betul mobilnya, apapun itu mobilnya atau kendaraan apapun. Kalau senang, usahakan untuk bisa melakukan semuanya sendiri. Itu baru membuat biaya itu menjadi lebih murah. Jadi mahal itu akhirnya bukan pada spare parts, tapi adalah keahlian tenaga kerja untuk memperbaiki. Hal-hal yang paling berkesan dari mobil ini adalah dari zaman SMA saya pakai. Kemudian waktu selesai sekolah untuk merayakan kelulusan juga kita pakai teman-teman sekolah. Kita pergi ke Ancol, pergi itu pakai mobil ini sama teman-teman SMA dulu. Baju dicoret-coret, mobil masih kondisinya jelek, pakai mobil ini. Juga saya pergi dengan istri saya dulu. Dulu belum jadi istri, dulu masih pacar, pakai mobil ini. Itu memberi kesan sendiri. Itu waktu SMA. Masa kecil kasarnya lebih gila lagi, lebih nyentrik lagi. Nanti kita dengerin gimana kenapa mobil ini. Wih, kesan banget. Nah, dari kecil gua seneng sama mobil ini. Nih, cara saya duduk ini waktu kecil. Gua juga duduknya begini nih. Mobil jalan, gua tomprok nih mobil begini nih. Ya, jalan mobil. Waktu kecil, gua seneng banget sama mobil ini. Apa? Nyokap gue itu kalau nyetir, kadang-kadang gua waktu kecil nggak boleh ikut. Nah, kadang-kadang nyokap gua tuh bawa temennya atau tante di sini sebelah, nggak boleh ikut. Karena nggak boleh ikut. Nah, namanya anak kecil pengennya ikut. Jendela ini nggak gua roba-roba dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena memberi kesan bener nih sama gua. Waktu kecil, nyokap gua tuh bawa mobil sama tante atau siapa temennya, gua nggak boleh ikut.
Dasar anak kecil ya, maunya masuk terus nih. Gimana caranya ikut? Ini gua geser jendelanya, gua injek, ikut dong, ikut. So gua lewat sini. Ore gue ikut ya. Oke, ikut ya. Oh, kamu tuh bandel, ikut. Pokoknya ikut jalan-jalan. Oke, gitu. Makanya gue seneng banget nih, jendelanya nggak gue roba-roba. Mobil ini begitu berkesan tadi dari cerita pengalaman saya waktu kecil, sehingga saya bisa lihat mobil ini, itu memberi kesan yang mendalam. Nah, untuk gue menyenangkan hati orang tua gue rebuild lah mobil ini, gue perbaiki lagi. Sebenarnya mobil ini karena kesan itu saya mau beli orang tua saya biar senang, ibu saya senang lagi untuk hadiah ulang tahunnya. Nah, jadi mobil ini saya bangun kembali. Nah, rencananya sebenarnya untuk hari ulang tahun yang saya inginkan pada waktu itu, nah hanya saja sedikit tergeser karena ternyata membangun mobil ini banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, di luar prediksi, ternyata tidak semudah seperti yang diperkirakan. Jadi banyak sekali kesulitan yang dialami. Jadi mulai pengadaan spare part, pengadaan barang-barang khususnya itu sulit. Beberapa kendala itu dialami karena mobil ini sangat tua, jadi ada beberapa yang sudah tidak ada, sehingga harus ada spesial pesan khusus dari produsennya, Morris dari Inggris. Jadi ada yang saya mesti datangkan dari Inggris, ada yang mesti kita datangkan dari komunitas internasional, dari Australia juga beberapa part untuk mobil ini, sehingga mobil ini terbangun kembali. Jadi di luar dugaan, tapi justru karena kesulitan itu, begitu mobil ini jadi, saya makin cinta benar sama mobil ini. Orang tua saya begitu melihat mobil ini setelah direstorasi, senangnya luar biasa. Beliau gembira sekali mobil ini, karena mobil ini juga memberi kenangan khusus buat beliau. Dengan keceriaan ibu itu membuat saya juga jadi lebih senang. Saya bahagia betul karena bisa menyenangkan ibu dengan merestorasi mobil ini, dan itu nilainya sangat priceless, tidak ternilai, luar biasa. Teman-teman yang tertarik dengan mobil seperti ini, yang harus diperhatikan tips-tipsnya adalah, satu, perhatikan adalah sasis utama, karena sasisnya itu ini nyentrik leather diagram, leather sasis, tapi dia modelnya U. Yang harus hati-hati, kenapa sasis itu penting? Karena dia pakai torsion bar berkedudukan pada posisi sasis tersebut. Jadi sasis itu jadi basicnya untuk suspensi. Kalau itu sasisnya tidak baik, tidak sempurna, sudah kropos atau apa, dia membuat setirnya menjadi agil, tidak stabil, karena dia dudukan benar-benar di sasis itu. Jadi sasisnya harus baik. Yang kedua adalah instrumen-instrumen aksesorisnya, karena mobil ini, untuk mencari mobil ini yang justru mahal bukan spare parts mesinnya, bukan spare parts mekanikalnya, tapi yang mahal justru yang aksesoris kecil seperti speedometer, seperti handle, pintu. Jadi aksesoris kecil, mungil, klaksonnya, setirnya, itu yang menjadi perhatian. Yang kedua adalah kalau sejenis ini yang ada bahan baku material kayunya, lihat kayunya. Takutnya adalah kayunya sudah lapuk, dan penggantian kayu itu sekarang sulit untuk mendapatkan kayu yang baik sebagai pengganti pilar-pilarnya, karena pilar B, pilar C itu bukan dari besi tapi dari kayu, dan itu harus diperhatikan. Mungkin dari saya itu tips-tipsnya, perhatikan itu. Kalau elektronik listrik tidak masalah, karena mobil ini mobil sederhana, siapapun bisa rakit kembali untuk elektriknya.